Jadi hari ini gue lagi bersama mantan kawan tepatnya yang sudah tidak lagi menjadi kawan. Salah satu founder dari Kapitalis, Das Kapital Win Bandung, Parah. yang sekarang aslinya orang Cianjur tapi bisa berkarir di Kota Kembang Bandung, tepatnya di dunia pendidikan. Sebelum panjang lebar, gue bawa konteks atau premisnya seperti apa yang akan kita bicarakan hari ini. Jadi kita santai aja, Jan. Siap, santuy, ngobrol. Jadi gue pengen dapet insight banyak dari lu juga nih, karena your experience more expensive than me. Ayo, tidaklah semuanya sama harganya. Oke, berarti Beda-beda, kan? sekarang coba introduce yourself first. Host live, Gimana? kesibukan, jabatan, masih jadi ketua SMA nggak? Parah anjir, jabatan kalau aktivis baik. Ya, itulah. Udah lolos dari dunia aktivis mahasiswa, kan udah lulus. Udah move on, bro. Oke. Jadi apa kesibukannya sekarang? Oke, sekarang mungkin lebih tepatnya ya bekerjalah biasa. Kalau misalkan ditanya profesi, lebih suka disebut sebagai praktisi pendidikan. Oke. Ya gitu. Kalau misalkan ada jabatan-jabatan tertentu seperti jabatan apa, ya itu mah hanya tanggung jawab lebih lah. Berarti di slip gaji ada jabatan fungsional kan? Oh, ada. Nah, itu apa sebagai apa, bro? Oh, alhamdulillah hari ini diamanahi sebagai manajer pendidikan. Wes, anak manajemen kan menggunakan kata-katanya seperti itu. Iya. Ya, alhamdulillah hari ini sebagai kepala sekolah, diamanahi sebagai kepala sekolah di salah satu SMP IT swasta di Kota Bandung. SMP IT-nya apa tuh? Oke, SMP Itkon Islamic School di Bandung. Bisa lah, nanti di searchingnya di Bandung. SMP Itkon Islamic School Bandung. Kalau baca, kan lu jago filsafat ya, itu ontologinya apa tuh si sekolah tuh? Ngeri. Kalau misalkan berbicara tentang ontologi atau hakikat pendidikan, ya sama sih sebetulnya, lebih pada ingin tujuannya itu satu, ya untuk menciptakan pendidikan yang memang ideal sesuai dengan fitrah ya, sesuai dengan fitrah penciptaan. Ngeri. Jadi dimana kan kita tahu sendirilah pendidikan hari ini, iyalah pendidikan hari ini kan apalagi secara kritik sudah mungkin secara kualitas ataupun secara proses juga sudah jauh dari hakikat pendidikan itu sendiri. Nah, kalau misalkan di kita menawarkan solusi gimana caranya nih pendidikan betul-betul berkualitas. Selain mengembangkan potensi anak ya secara dohiri, secara duniawi, tentu juga targetannya secara ukhrawi gitu. Berarti makanya targetannya itu ke karakter. Berarti kan IT ya, berarti Islam terpadunya itu. Nah, kira-kira apanya tuh yang betul? Hafalankah atau kitabkah? Oh, apanya? Analisis. Ininya apa? Distingsinya mungkin perbedaannya. Oh, perbedaannya sebetulnya sih kalau misalkan pembeda Allah alam ya, karena kan memang prinsip dari lembaga kami, prinsip dari pendidikan, maksudnya pendidikan yang memang dibuat oleh founder, karena kan sebetulnya saya itu hanya sebagai pelaksana, Jen. Sebagai pelaksana atau manajer pengelola. Kalau misalkan untuk secara ruh utama itu disusunnya itu oleh founder. Jadi oleh founder itu memang kebetulan adalah orang-orang, bagi saya pribadi itu orang-orang yang hebat ya, karena mereka itu dulunya itu makanya langsung jadi kepala sekolah. Asli enggak. Dari sejarahnya itu, secara mereka itu berawal dari komunitas masjid begitu. Jadi yang sudah terdidik komunitas masjid, kemudian pas mereka sudah punya profesi masing-masing gitu, udah ada yang kerja apa, berkumpul kembali dan membuatlah sebuah rumusan untuk menciptakan lembaga yang hari ini alhamdulillah besar gitu. Nah, kalau misalkan distingsi sendiri ya tadi, yang pertama kalau misalkan untuk di lembaga pendidikan anak gitu ya, yang saya ampu, itu yang pertama tentu yang ditanamkan itu adalah karakter Islam. Makanya kan salah satu program unggulannya itu adalah pendidikan karakter, penerapan 9 karakter unggul. Nah, dilakukan dengan program-program pembiasaan seperti misalkan
metode sholat dengan pembiasaan sholat dengan metode smiling. Jadi kan kalau anak-anak biasanya disuruh sholat itu kadang membosankan atau apa ya kesannya pendidikan yang secara umum dihasilkan. Nah kalau misalkan kita ada metode tertentu biar anak itu ketika sholat itu ya memang mereka seneng. Terus kemudian juga program hafiz dan lain-lain seperti itu. Kan Itkon kan key-nya Quran gitu ya, bukan? Gimana? Itkon tuh key-nya Quran. Singkatan bukan? Bukan. Jadi kalau misalkan lihat, jadi ini jadi lebih review ke lembaga ya. Iya sedikit aja. Habis ini gue bawa premisnya. Oke. Jadi kalau filosofi dari Itkon sendiri, Itkon itu kan berasal dari kata Al-Quran ya, artinya itu kokoh. Dalam dalam terminologi hadis juga kan dijelaskan bahwa Allah itu menyukai setiap pekerjaan itu yang itkon. Itkon itu selain kokoh juga adalah sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu secara all out gitu. Jadi gak setengah-setengah. Makanya ketika misalkan kita punya potensi apapun dan harus diitkonkan gitu. Ketika bekerja itu keluarkan semua potensi yang kita miliki biar hasilnya pun optimal. Nah kalau secara tulisan kan bisa dilihatnya nanti di itkon itu bisalah dicari logonya itu ada I kecil, Q-nya juga gede. Jadi ada yang berbeda I dan Q-nya. Nah, I dan Q itu adalah nilai yang dianut oleh lembaga kami. I-nya itu sebagai integritas dan Q-nya itu kualitas. Jadi yang didahulukan oleh lembaga kami itu integritas. Gimana caranya? Apa yang kita ucapkan, apa yang kita janjikan, programkan itu betul-betul dilaksanakan di lapangan gitu. Nah, barulah nanti akan menghasilkan kualitas. Kalau dari aspek promosinya sih udah jago sih, bridgingnya, terus sellingnya. Karena ada manajemen marketing juga. Nah itu, karena Anda punya target tertentu. Nggak saya tahu. Oke. Berarti itu mungkin secara kesibukan dan memang lembaga pendidikannya. Terus coba ceritain kenapa Anda bisa jadi kepala sekolah, gimana ceritanya? Apakah tadi proses menjilat itu, apakah bayar atau apa? Kan kita nggak tahu nih, gue orang polos nih. Kacau. Gini nih kalau ngobrol-ngobrol sama mantan aktivis dan juga mungkin pernah berproses bareng, jadi suudonnya itu masih ada. Enggak lah. Kalau misalkan di kampus ya ketika berbicara tentang mencari jabatan atau misalkan kita ingin berproses gitu bukan mendapatkan jabatan sih, lebih tepatnya itu menempati sebuah posisi gitu, posisi top manajemen misalkan atau top leader di sebuah organisasi, pasti kita belajar untuk menentukan strategi politik dan lain-lain ya. Tapi kalau misalkan untuk di lembaga, maksudnya kalau misalkan saya pribadi ketika di pekerjaan, alhamdulillah sejauh ini saya mendapatkan lembaga yang sehat gitu, sangat jauh dari lembaga-lembaga politik atau lembaga kampus yang waktu dulu ya, organisasi yang tempat kita berproses lah. Yang pertama, kalau misalkan apa sih yang bisa membuat saya menjadi kepala sekolah, mungkin saya juga tidak tahu sebetulnya ya, itu mungkin rahmat dari Allah lah. Tapi kalau misalkan berbicara tentang penilaian-penilaian yang waktu itu saya tanyakan, karena kan saya itu tidak mencalonkan, tetapi waktu itu dipilih oleh pengurus yayasan dan juga para founder. Nah, adapun mungkin penilaiannya seperti apa di lembaga kami itu memang ada instrumen khusus gimana atau instrumen khusus indikator-indikator tertentu untuk mengukur kemampuan dan kinerja karyawannya. Dan di lembaga kami itu juga menerapkan budaya meritokrasi. Ya, mungkin orang-orang organisasi sudah biasa ya mendengar itu. Jadi budaya meritokrasi itu adalah memberikan kesempatan lebih, secara sederhananya itu memberikan kesempatan lebih kepada orang-orang yang memang memiliki potensi dan kompeten di bidangnya gitu. Meskipun dia orang baru mungkin atau misalkan usianya masih muda, tetapi ketika dia dirasa mampu dan punya kemampuan, maka diberikan amanah tersebut. Berarti memang paradigma. Makanya kan saya tuh sebetulnya masih muda ya. Iya betul ya. Berarti paradigma nepotisme, holistik itu nggak nyata ya di lembaga pendidikan khususnya. Gimana menurut lo? Ya, alhamdulillah sih waktu itu sejauh ini yang pengalaman saya dalam dunia pendidikan, mungkin hal-hal tersebut itu bermanfaat, mungkin yang barusan disebutkan oleh
Bung Zaini ini ya di lembaga politik mungkin berlaku ya, tapi kalau misalkan di lembaga pendidikan apalagi yang memiliki nilai Islami tidak, alhamdulillah sejauh ini. Bahkan ya banyak hal seperti itu. Makin jago emang bener ngejilatnya luar biasa. Nanti ajarin ya. Astagfirullahaladzim. Enggak. Oke, beneran. Soalnya gini, Jen, mungkin apa? Gimana? Soalnya apa? Enggak, sedikit mungkin ya cerita. Jadi gini, waktu dulu cerita sedikit mungkin. Jadi pas ketika awal lulus, ente tahu sendiri ketika awal lulus kuliah kan Ana emang langsung punya niat untuk berproses di dunia pendidikan gitu, ngajar lah atau apa gitu. Nah, kebetulan pas waktu awal masuk itu saya berada di tempat lembaga pendidikan yang memang sifatnya itu normatif lah. Normatif itu hanya mengikuti budaya yang ada, budaya pemerintahan dan lain-lain. Yang bagi saya secara pribadi, secara penilaian saya pribadi jauh dari kata ideal, entah dari tujuan atau target kurikulumnya, pelaksanaannya seperti apa, bahkan budaya-budayanya, ruh atau tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan itu apa, sangat jauh lah begitu. Nah dari sana kan saya memiliki keresahan ya sebagai mantan mahasiswa gitu, ada idealisme sendiri, kok lembaga pendidikan yang di teori itu gini tapi di pelaksanaan enggak. Makanya waktu itu ya saya memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah mencari lembaga yang ideal gitu, mengharapkan ya ada gak sih di dunia ini atau di Indonesia ini lembaga yang benar-benar ideal. Nah, alhamdulillah mungkin doa tersebut menggiring saya ke lembaga yang sekarang saya tempati, dan sejauh ini saya rasa lembaga yang saya tempati ini secara proses meskipun belum sempurna tetapi cukup ideal sesuai prinsip-prinsip pendidikan. Soalnya dulu 2016 atau 15 tuh. Enggak 2017 dong. Atau 18 ya. Itu ada yang curhat tuh di salah satu kosan kumuh itu yang berantakan banget dulu tuh. Banyak baju-baju organisasi lah pokoknya. Nah, waktu itu bilang, "Aduh, orang kudu ka imah euy, bantuan babe urang eta lembaga." Tapi nggak bisa profitable gitu. Akhirnya berangkatlah ke Bandung. Oke, ingat betul itu. Oke, nah gue bawa premis kedengeran. Jadi karena lu kan di SMP atau SD sih? Di SMP. Nah, di SMP sama lah sekolah. Kalau dulu pernah ngajar di SD juga. Oke, itu menengah lah ya atau sekolah dasar juga. Jadi premisnya adalah sekarang kan terjadinya shifting ya, pergeseran atau transisi dari online ke online lagi atau terbalik lah ya. 1,5 tahun itu mereka atau peserta didik atau seluruh stakeholder dalam dunia pendidikan lah ya, industri lain pun sama, itu semuanya WFH atau online. Terus sekarang dipaksakan untuk offline. Yang tadinya tuh apa ya, udah benar-benar adaptasi untuk online, sekarang harus offline lagi dengan kebijakan-kebijakan baru. Ada yang setengah-setengah offline dan online dan bagaimanapun gitu. Nah, menurut lo kayak gimana di pandangan lo nih? Apa yang harus dibenahi ataupun apa gitu? Kayak pandangan gue sendiri ya. Kalau misalkan berbicara tentang pendidikan hari ini sebetulnya emang kompleks ya. Waktu itu saya pernah melihat juga sih, nonton sedikit mungkin tentang era disrupsi ya yang pernah Bang Zaini ini jelaskan. Ya sebetulnya kalau misalkan berbicara tentang konsep atau pendidikan yang hari ini harus seperti apa, sebetulnya mau itu offline mau itu online, setiap sekolah bahkan guru-guru itu harus melek teknologi. Oke. Sebetulnya kejadian COVID ini ada positif dan negatif tentunya. Negatifnya jelas ini sangat berdampak pada segalanya. Tetapi dalam hal pendidikan ada hal yang cukup jadi sebuah tantangan begitu. Kenapa? Karena ketika awal mula pendidikan diharuskan untuk online, guru-guru tuh semuanya jadi berpikir bagaimana caranya untuk melaksanakan pembelajaran. Sehingga guru-guru yang awalnya monoton, tidak berpikir tentang kemajuan, tidak melek teknologi, mereka ya berusaha wayahna lah, terpaksa untuk belajar tentang teknologi dan penggunaan digital. Dan alhamdulillah selama 2 tahun ini mungkin kita bisa melihat mana lembaga-lembaga atau sekolah-sekolah yang memang bisa bertahan, dikarenakan guru-gurunya bisa adaptif, kemudian juga survive ya, belajar tentang dunia digital, dan juga mana lembaga-lembaga yang memang pastinya mengalami kemunduran. Nah, adapun sekarang kebijakannya online dan offline ya. Saya secara pribadi sebagai pendidik, ya praktisi pendidikan,
tentu merasakan betul perbedaannya antara online dan offline. Betul. Dan pasti kita lebih mendukung offline. Yang seperti mungkin pakar-pakar telah jelaskan, kalau online itu memang kita bisa mentransferkan ilmu yang kita miliki. Tetapi untuk mentransferkan nilai itu tidak bisa optimal, tidak bisa optimal. Ada feeling atau misalkan nilai yang memang terasa kurang lah. Makanya offline memang menjadi tetap menjadi solusi yang terbaik. Tapi dikarenakan sebelumnya itu online kemudian beranjak ke offline, ini menjadi PR yang luar biasa juga sebetulnya bagi guru-guru. Karena apa? Ketika awal mula offline, peserta didik itu udah mulai ya mungkin secara pelaksanaannya udah mulai lupa lah tentang jati dirinya. Betul. Untuk bersosial dengan teman-temannya mereka jadi kaku kembali. Betul. Dengan guru pun juga jadi canggung. Untuk mengungkapkan pendapat secara langsung itu jadi sedikit beda lah, agak tidak lancar lah. Dan itu menjadi PR sendiri guru-guru untuk meningkatkan untuk mengembangkan potensi peserta didik ini agar kembali seperti semula. Nah, meskipun dan salah satu tantangannya itu gimana caranya hal itu bisa dilaksanakan secara maksimal, tetapi guru tidak boleh bersentuhan secara langsung. Iya. Maksudnya kan meskipun sekarang offline, antara peserta didik dengan peserta didik lainnya tetap harus jaga jarak, dengan guru pun seperti itu. Nah, itu pasti tetap ada perbedaan. Tetapi kalau misalkan pelaksanaan tadi misalkan ditanya bagaimana baiknya, tentu offline ini menjadi solusi terbaik. Hanya memang untuk penggunaan digital, bagi saya lembaga pendidikan itu sebuah kewajiban untuk saat ini. Guru-guru juga sama. Karena bagi gue juga, jadi kita udah dikasih privilege lah mungkin, keistimewaan untuk Menteri Pendidikan kita tuh orang muda gitu, orang yang lebih adaptif kan ya. Harusnya ini menjadi time for showing si Pak Nadiem ini, bagaimana kan kebijakan-kebijakan dia yang at least dia tuh kan orang muda ya. Itu pertama. Terus kedua, kalau misalnya memang harus lebih adaptif seluruh stakeholder khususnya untuk pendidik, tapi kan gini, bicara online mungkin ya, ataupun blended lah ya, blended learning. Di konteks sendiri kan tadi integritas. Kata integritas tuh kan sangat tidak ada di online menurut gue, karena gue kan pernah di startup pendidikan, tidak ada memanusiakan manusia, hanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tadi benar, transfer of knowledge doang, of value-nya nggak ada. Nah, menurut lu strategi apa tuh yang Irfan berikan untuk mencapai integritas itu? Ini ya, menarik ya. Oke, sebetulnya kalau misalkan untuk bab integritas ini lebih pada ya penekanan apa yang kita programkan, apa yang kita rencanakan itu harus betul-betul terlaksana di lapangan begitu. Jangan sampai kita cuman omdo lah janji A, B, C, tetapi di pelaksanaan ternyata berbeda. Terus kemudian yang dulu. Astagfirullahaladzim. Tidak, itu karena didikan Anda. Terus. Oke. Nah, kalau misalkan berbicara tentang solusi apa sih yang kami lakukan gitu ya, yang gua lakukan di lembaga bersama teman-teman yang lain. Yang pertama, kembali pada trilogi pendidikan yang pernah dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara kalau tidak salah. Jadi pendidikan itu melibatkan 3 hal kan. Yang pertama itu keluarga, masyarakat, dan yang ketiga itu sekolah. Kalau misalkan pendidikan mau hasilnya maksimal, optimal sesuai tujuan, maka ketiga aspek ini harus dilibatkan. Nah, terutama ketika masa pandemi seperti ini, masa online seperti ini. Keluarga. Nah, bagaimana strategi kita untuk memaksimalkan bagaimana peserta didik agar karakternya tetap terjaga sesuai dengan program yang kita buat, kemudian juga psikologisnya juga bagus, terus aspek kognitif udah jelas. Yang kita lakukan adalah dengan melakukan kerjasama secara berkesinambungan dengan orang tua. Gitu. Jadi setiap program yang kita buat, baik program pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan kesiswaan dan program lainnya, itu senantiasa kita komunikasikan dengan orang tua. Termasuk ketika pembelajaran ada proyek-proyek tertentu, pembiasaan misalkan di luar pembelajaran. Kita libatkan orang tua bukan sebagai pengawas aja, tetapi juga ikut berpartisipasi aktif untuk bersama-sama membantu gitu. Membantu menumbuhkan dalam artian ya ketika ada proyek itu lebih banyak proyek bersama keluarga gitu. Kalau misalkan di lembaga kami. Jadi itu sih, secara singkatnya itu pelibatan orang tua. Mungkin pertama bisa dikasih contoh nggak? Terus kedua, apakah it works apa nggak? Work apa nggak? Kalau work atau enggak,
sebetulnya kalau misalkan orang tuanya memang memiliki waktu yang luang dan cukup serta atensi yang maksimal, insya Allah itu sangat kuat dan sangat sangat sekali berdampak lah. Oke. Namun yang menjadi masalah itu memang ketika ada orang tua yang memang memiliki kesibukan kan, ketika di jam-jam belajar itu mereka bekerja dan lain-lain. Nah ini memang yang menjadikan salah satu kendala. Tetapi kalau misalkan ada kendala-kendala seperti itu, kita juga tidak langsung serta-merta berpangku tangan, kita cari solusi terbaik lainnya. Nah salah satunya dulu untuk anak-anak tertentu yang memiliki hambatan khusus ketika pembelajaran di rumah, kami selalu adakan home visit. Okay. Home visit atau guru yang langsung datang ke sekolah, tetapi tidak setiap hari begitu. Berarti kayak mentoring gitu ya? Ya betul. Mentoring yang ada tiga tuh, ada yang aspek perkaderan, ada yang bersifat politik. Aspek politik ya. Oke, menarik. Menarik. Sangat bermanfaat itu. Oke, next case. Untuk menjadi leader dalam suatu industri yang biasanya senioritasnya kencang, dari hingar-bingar luar ya, bahwa industri pendidikan adalah senioritas. Itu bagaimana? How do you feel, bro? Oh, kalau misalkan sebetulnya begini ya, kalau misalkan menjadi leader ketika di tempat-tempat yang senioritasnya tinggi, mungkin. Tapi lu setuju gak itu? Dalam artian budayanya, bingung juga gini ya. Kalau budaya yang senioritas, alhamdulillah di lembaga kami tidak ada. Makanya kan saya juga bisa langsung jadi kepala sekolah, alhamdulillah itu. Tetapi saya juga merasakan secara pribadi, secara aspek psikologis lah maksudnya. Tetap ada kecanggungan ketika misalkan kita orang baru, apalagi dengan usia yang masih muda, kemudian diberi amanah untuk memimpin, dan yang kita pimpin adalah senior-senior yang udah lebih dulu. Betul. Kalau secara pribadi memang tentu ada kecanggungan. Nah, solusinya seperti apa ya? Sebetulnya ini juga saya sedang berproses belajar ya, tetapi yang paling ditekankan ini lebih ke profesionalitas. Okay. Penghormatan yang saya lakukan kepada mereka karena mereka lebih, misalkan usianya lebih dari saya tetap lakukan itu. Menghormati, menghargai dan lain-lain. Tetapi dalam hal bab kinerja, hal-hal yang menjadi tugas mereka, kewajiban mereka tetap itu adalah sebuah kewajiban. Kasarnya ketika saya berikan tugas A, yang itu sudah menjadi kewajibannya, mau tidak mau harus dilaksanakan. Ketika tidak dilaksanakan, yang akan bermain itu bukan saya nantinya, tetapi sistem. Karena kan kita ada sistem penilaian. Ketika kinerja karyawan tersebut itu bagus, ya kita berikan reward. Tetapi ketika kinerja karyawan tersebut memang ada penurunan atau kekurangan, maka tentunya nanti di sana kekurangan poin atau misalkan aspek-aspek punishment seperti itu. Berarti jadi lebih diambil kepada sisi profesional aja. Profesional. Bicara profesionalisme nih ya. Lagi-lagi untuk menjadi leader dalam dunia pendidikan, selain tadi strateginya, nah problematik yang dimana tadi senioritas tuh dalam kepala lu gimana nih pandangan lu? Bahwa ada yang punya kemampuan lebih, tapi karena umurnya belum gitu mungkin. Apa pernah ngerasain juga atau gimana? Ya pasti. Kalau misalkan di lembaga pendidikan yang normatif, ya maksud normatif itu saya sebutkan sebagai lembaga yang memang hanya mengikuti peraturan aja gitu. Okay. Biasanya kan di lembaga-lembaga yang punten, beberapa lembaga yang sifatnya negeri atau birokrasi ya, pasti mau tidak mau senioritas itu cukup tinggi ya. Maksudnya ada beberapa kasus yang memang pernah saya dengar gitu dari rekan-rekan ketika kerja di lembaga pendidikan lain. Nah, ya kalau misalkan hal itu sebetulnya yang harus dirubah itu selain sistem, kesadaran sih. Dan memang repot kan ketika kita merubah cara berpikir atau pola berpikir orang-orang yang memang sudah tua maksudnya atau sudah lebih sepuh. Tapi kalau sebetulnya sistemnya sih Jen, maksudnya sistemnya ya sistem. Ya lu kalau misalnya mau jadi, bukan orangnya bebas ya, mau jadi kepala sekolah di salah satu SMP negeri, ya lu harus kenal sama dinasnya. Oh iya betul, itu harus. Nah itu gimana menurut lu? Kan kita di teori kepemimpinan itu adalah memimpin itu adalah mempengaruhi anggota-anggota kita. Kalau kita nggak pernah terjun di anggota tersebut, mana mungkin tahu kita value-value yang harus kita sampaikan gitu. Ini mah di ujung-ujung dipilih sama kepala dinas atau siapa. Lu di sini ya, kan dia nggak pernah di sini nih.
Kalau Anda kan gue yakin lu mah udah pernah terjun di sana, udah pernah dikontrakan lantai 2 tuh. Aduh, sedih banget, Bro. Nah, menurut lu itu sehat apa enggak? Kedua, kalaupun memang sistemnya susah diubah, apa yang harus dibenahi nih? Selain sistem lah ya. Saya sistemnya kalau ini sebetulnya permasalahan yang cukup kompleks ya, bingung juga karena mau tidak mau begini. Kalau misalkan kita sebagai orang yang muda terus memiliki potensi yang cukup, maksudnya yang merasa bahwa kita memiliki potensi yang bisa untuk memimpin, bagi saya ada sebuah apa namanya ya, kata-kata motivasi atau quote ya yang sering kita dengar. Jadi carilah tempat di mana kita dihargai, bukan kita dibutuhkan. Jadi ketika misalkan kita merasa bahwa potensi yang kita miliki itu tidak dihargai, ya why not kita mencari lembaga lain yang memang lebih menghargai potensi kita. Itu yang pertama. Karena mau tidak mau ketika kita masuk ke birokrasi, dalam artian ya, mau itu lembaga pendidikan atau apa yang bersentuhan dengan birokrasi langsung secara pemerintahan, maka mau tidak mau kita harus ikut pada sistem tersebut. Dan sistem pendidikan atau sistem birokrasi di negara kita sudah sama tahu bahwa apa namanya budaya meritokrasi atau memberikan kesempatan pada orang muda itu masih jarang sekali. Nah, ini lebih banyak di lembaga-lembaga swasta. Makanya solusinya kalau misalkan kita memang memiliki kemampuan yang lebih, ya carilah tempat seperti itu gitu. Atau kalau bisa ya bikin sendiri. Oh, ngeri. Kayak kalimat siapa tuh ya? Bikin sendiri. Kurang tahu. Jadi ingat salah satu kawan kita. Tapi jangan sampai bikin komisariat sendiri gitu. Oh, jangan dong. Nanti dapat SP. Oke, itu bicara birokrat kita doakan saja lah ya, kita lahumul fatihah aja buat mereka yang pemegang sistem dan sadar tadi ya. Tadi kan kata lu kesadaran. Cuman gini, mungkin sebelum terakhir nih ya, karena kita waktunya nggak panjang. Value-value apa yang lu mau sampaikan ke mahasiswa, khususnya anak MPI, MPN nih? Katanya kan yang output dari mereka tuh adalah menjadi pemimpin. Tapi kan paradigma mereka sampai saat ini ya, sampai hari ini, bang nggak bakal jadi kepala sekolah lah kalau gue bukan dari keluarga yayasan. Tapi ini ada example-nya dan ada sampelnya. Apa yang mau lu sampaikan ke mereka? Atau value apa yang harus mereka punya? Oke, kalau value ya untuk orang muda khususnya ya, terutama mahasiswa, apalagi mahasiswa MPI, satu, yang pertama itu mereka harus haus belajar, itu yang paling pertama. Haus belajar. Dalam artian belajar itu bukan hanya di bangku kuliah, karena kan kita tahu sendiri lah di bangku perkuliahan itu berapa persen. Tetapi lebih banyak itu juga kita harus melibatkan wajib aktif berorganisasi, karena ya saya rasa sendirilah manfaatnya seperti apa, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu, ketika kita masih muda, ketika kuliah ya berarti kan fokus cari ilmu ya. Kalau misalkan mau cari pengalaman kerja sampingan ya silakan. Tetapi dalam artian ya tadi fokus apa namanya punya motivasi belajar yang tinggi lah, baik di bangku perkuliahan, organisasi, komunitas atau apapun yang meningkatkan kemampuan kita. Yang kedua, kuasai teknologi untuk saat ini. Mau tidak mau teknologi itu menjadi salah satu apa namanya kebutuhan yang sangat wajib. Makanya ketika nanti teman-teman pas keluar tidak menguasai teknologi, ya udah dari nol lagi. Itu yang kedua. Ini untuk mahasiswa ya. Tetapi kalau misalkan nanti teman-teman udah lulus, satu sih nilai yang ingin saya tanamkan. Ketika teman-teman baru lulus, terus mencari kerja, jangan terlalu berpikir tentang materi. Karena di waktu muda itu bukan untuk waktunya untuk cari uang dulu, tetapi cari tempat kerja yang bisa memberikan ilmu dan pengalaman yang lebih. Dan itu yang saya rasa sangat lebih bermanfaat. Kenapa? Karena itu yang akan menjadi bekal kita nantinya. Kalau misalkan teman-teman sudah berpikir tentang uang, wah ini gajinya berapa, pikirannya gaji berapa, pengen gaji tinggi, gak ada yang dapat, gaji kecil gak mau, nah itu yang repot. Makanya saran saya sih untuk lulusan-lulusan baru, khususnya ya fresh graduate, ketika mencari kerja, carilah yang memberikan pengalaman dan ilmu yang lebih untuk kita. Bukan menghitung dulu tentang gajinya itu sih. Berarti sederhana. Nothing is possible, apa impossible ya? Katanya tadi mindset tadi tuh gak ada yang bisa menjadi leader kalau misalnya nggak dari keluarga gitu. Tapi lu bisa sendiri gitu. Iya. Iyalah, itulah. Harus dekat sama Tuhan. Oke. Ada kalimat lagi Kak yang mau disampaikan, Jan? Tidak ada lah. Intinya mah sukses selalu. Pokoknya mah dimanapun kita berusaha. Saya ingat betul, mungkin ini satu kata terakhir ya. Saya pernah waktu dulu kan pernah mengalami masa-masa KLC ya, kalau quarter life crisis dah. Ya kebimbangan ketika pasca lulus itu kan masih sangat luar biasa. Harapannya tinggi,
Iya kan, pastilah teman-teman yang pernah mengalami fresh graduate baru lulus, oh itu mengalami guncangan itu lah. Nah, ketika waktu itu saya pernah ngobrol dengan salah satu senior ya di salah satu organisasi atau komunitas, dan ya cukup jadi panutan gitu pesan-pesannya. Dia cuma pesan seperti ini. Yang pertama, ya selalu berbuat baik dan tingkatkan kualitas katanya. Karena apa? Karena yakinlah Tuhan akan memberikan tempat terbaik bagi orang-orang yang baik dan berkualitas. Itu aja cina keyakinannya. Kalau misalkan kita udah berkualitas dan udah menjadi orang baik mah yakin gak mungkin Tuhan tempatkan di tempat yang kotor. Pasti Tuhan tempatkan di tempat terbaik. Nah, makanya kalau misalkan kita hari ini merasa belum berada di tempat yang terbaik menurut kita, berarti kita evaluasi ada apa yang salah di dalam diri kita. Jangan selalu menyalahkan misalkan wah Jokowi salah gitu, jangan kayak gitu terus lah. Tetapi coba evaluasi dari diri sendiri lah, begitu. Ya sehat terus ya. Salam ke istrinya. Siap, sukses juga.